Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arianto dengan NPM 2014121018. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya tentang judulnya dengan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat Lycoversium esculentum Mill akibat pemberian mulsa dan dosis pupuk organik dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung. Latar belakang. Hasil rata-rata produksi per hektar tomat di Indonesia relatif masih sangat rendah, yakni pada kisaran 5-6,3 ton per hektar. Pesannya perkembangan berbagai varietas unggul tomat di belahan dunia mengakibatkan potensi hasil hingga 40 ton per hektar. Jenis tomat yang dikembangkan di berbagai negara maju sudah beragam, termasuk tomat. Sementara di Indonesia umumnya baru terbatas kelompok tomat. Salah satu aspek budidaya dalam meningkatkan produksi tomat adalah dengan pemberian mulsa. Mulsa sendiri ialah bahan yang sengaja dihamparkan ke permukaan tanah untuk penutupan tanah. Pemberian mulsa dapat membantu pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Manfaat mulsa antara lain dapat menghemat penggunaan air yang menekan laju evaporasi dari permukaan lahan, memperkecil fluktuasi suhu tanah sehingga menguntungkan permukaan akar dan mikroorganisme tanah, memperkecil laju erosi dan menghambat pertumbuhan gulma. Keuntungan pemberian mulsa antara lain dapat menjaga suhu tanah, cadangan air tanah, serta dapat menjaga kerusakan struktur tanah akibat dari air hujan. Pemberian mulsa juga mempercepat dekomposisi bahan organik, dapat menambah unsur hara dari bahan mulsa alami. Selain pemberian mulsa, upaya meningkatkan produktivitas tanaman tomat yaitu pemberian pupuk. Pemberian pupuk diperlukan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pemberian pupuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang lebih baik. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dari usulan penelitian saya yaitu 1. Apakah pemberian mulsa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat Lycoversium esculentum Mill? 2. Apakah aplikasi dosis pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat? 3. Berapakah dosis aplikasi pupuk organik terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat? Tujuan penelitian dari usulan penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 2. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 3. Untuk mengetahui pengaruh mulsa dan dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, serta nyata tidaknya interaksi kedua faktor tersebut. Selanjutnya kerangka pemikiran dari usulan penelitian saya yaitu terlebih dahulu budidaya tanaman tomat. Budidaya tanaman tomat dengan alasan permintaan pasar yang tinggi dan produksi di Indonesia ini masih rendah. Ini dimasukkan dengan teknik budidaya yang baik dan pemberian mulsa dan pupuk organik dengan perlakuan M1 tanpa mulsa, M2 mulsa jerami, dan M3 mulsa serbuk gergaji. Dan faktor kedua yaitu perlakuan 10 ton pupuk organik per hektar. Yang perlakuan kedua yaitu 20 ton pupuk organik per hektar. Dan perlakuan ketiga yaitu dengan 30 ton pupuk organik per hektar. Selanjutnya hipotesis dari usulan penelitian saya yaitu apakah mulsa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat? 2. Dosis pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 3. Terdapat interaksi antara jenis mulsa dan dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Selanjutnya waktu dan tempat.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Penelitian ini dilaksanakan mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2002 dengan alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan pada penelitian ini cangkul, garu, parang, pisau, ajir, tali rafia, papan nama, cat, gembor, ember, skop, ayakan pasir, teran, dan alat-alat tulis. Serta bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain benih, mulsa, pupuk kandang, kapur, polybed, dan pestisida. Dengan metode penelitian dari usulan penelitian saya, yaitu rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok rak dengan pola faktorial 3x3 dengan 3 kali ulangan, maka terdapat 9 kombinasi perlakuan sehingga terdapat 27 unit satuan percobaan. Faktor yang diteliti meliputi mulsa dan dosis pupuk kandang. Faktor mulsa M yang terdiri dari 3 taraf, yaitu M0 yaitu tanpa mulsa, M1 mulsa jerami, M2 mulsa serbuk gergaji. Dengan faktor kedua yaitu faktor dosis pupuk organik P terdiri dari 3 taraf, yaitu P1 10 ton per hektar atau 2,25 gram per bendengan. Selanjutnya perlakuan kedua yaitu 20 ton per hektar atau 4,50 gram per bendengan. Selanjutnya perlakuan ketiga yaitu 30 ton per hektar atau 6,75 gram per bendengan. Nah, ini tata letak percobaan penelitian saya dengan 3 ulangan dengan 2 faktor perlakuan. Selanjutnya pelaksanaan yaitu pertama pengolahan tanah, selanjutnya yaitu pelaksanaan yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul sedalam 20 cm setelah tanah dicangkul, kemudian diratakan dan dibuat bendengan dengan ukuran lebar 1,5 meter dan panjang 1,5 meter. Selanjutnya yang kedua yaitu pengapuran. Tujuan pengapuran yaitu mengurangi keasaman tanah, maka dilakukan pengapuran. Pengapuran dilakukan dengan cara mencampur atau mengaduk dengan tanah hingga rata dengan dosis 2 ton per hektar atau 450 gram per bendengan. Kapur yang digunakan adalah dolomit. Selanjutnya persemaian. Sebelum ditanam, benih direndam dalam air selama 30 menit, kemudian benih dibiarkan berkecambah di dalam pletidis selama 3 hari. Setelah benih sudah berkecambah, lalu disemaikan dalam polybed kecil yang sudah diisi tanah dengan pupuk kandang 2:1, 2 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang. Dengan benih sudah disemai ke dalam polybed kecil atau baby bag, ditaruh di tempat penyemaian yang sudah disediakan dan ditutup kembali dengan naungan guna untuk melindungi dari pancaran sinar matahari supaya tidak terlalu panas. Selanjutnya ditaburkan purudang guna untuk menghindari tanaman semai dari gangguan hama semut. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan yang pertama yaitu pemupukan dasar yang digunakan dalam penelitian ini ialah urea, KCl, dan SP36 dengan dosis urea 150 kg per hektar, KCl 100 kg per hektar, dan SP36 100 kg per hektar. Pupuk dasar diberikan pada saat tanaman dengan cara ditaburkan di sekitar tanaman. Pupuk organik yang digunakan di ini adalah pupuk organik dari kotoran sapi yang telah terkomposisi dengan sempurna dengan dosis pemberian pupuk organik sesuai dengan perlakuan, yaitu perlakuan pertama yaitu 2,25 kg per plot. Selanjutnya perlakuan kedua yang 4,50 kg per plot, dan perlakuan ketiga 6,75 kg per plot yang diambil dari. Selanjutnya pemberian mulsa, yaitu pemulsan dilakukan sesuai dengan perlakuan yaitu tanpa mulsa, mulsa jerami, dan mulsa gergaji. Pemberian mulsa jerami dilakukan sama dengan waktu penanaman. Ketebalan masing-masing mulsa 2 cm yang diambil dari desa.
Selanjutnya penanaman. Yaitu pemindahan bibit ke lapangan dilakukan setelah bibit berumur 15 hari. Setelah semai, bibit terlebih dahulu diseleksi dan bibit diangkat satu persatu untuk dipindahkan. Kemudian, tanaman yang telah disediakan. Bibit ditanam di tengah-tengah lubang tanaman dengan jarak tanam 70 kali 70 cm, selanjutnya disiram hingga cukup masa. Selanjutnya penanaman tanam meliputi penyiraman. Penyiraman dilakukan dengan hati-hati, diusahakan air tidak mengenai batang dan daun tanaman. Air disiram sekitar tanaman saja. Selanjutnya penyulaman. Penyelam dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati, rusak atau kurang baik pertumbuhannya. Bibit pengganti dipilih yang baik pertumbuhannya. Penyulaman dilakukan dengan seminggu setelah tanam. Selanjutnya pemasangan air. Pemasangan air pada tanaman dilakukan pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanaman yang berfungsi untuk pemumpuan tanaman dan buah. Selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap tunas-tunas, kuda dan pucuk batang pada setiap batang. Cukup ditinggikan 2 cabang utama. Tujuan pemangkasan adalah untuk menjaga waktu berubah. Biasanya tanaman yang bercabang banyak, buahnya menjadi kerdil dan terlalu lama masak. Setelah itu tanaman yang dipangkas penyakitnya juga berkurang. Selanjutnya pengalihan hama dan penyakit. Pengalihan hama dengan insektisida. Selanjutnya panen. Pemanen dilakukan pada tingkat kemasakan buah 75%, yaitu ketika buah berwarna kuning kemerahan saat tanaman berumur 60 hari setelah tanam. Kondisi buah saat panen, kulit buah berubah ke kuning-kuningan. Selanjutnya yaitu variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi pada umur 15, 30, dan 45 hari setelah taman dengan menggunakan meteran atau satuan cm. Selanjutnya diameter pangkal batang dengan satuan milimeter. Pengamatan diameter pangkal batang dilakukan dengan cara mengukur diameter pangkal batang pada umur 15, 30, dan 45 hari setelah tanam dengan menggunakan jangka sorong dengan satuan milimeter. Selanjutnya pengamatan jumlah buah per tanaman dengan satuan buah. Pengamatan jumlah buah per tanaman dilakukan untuk menghitung buah pada umur 60, 65, dan 75 hari setelah tanam. Selanjutnya berat buah per tanaman dengan satuan gram. Pengamatan berat buah per tanaman dilakukan dengan cara menimbang buah tomat yang sudah dipanen pada umur 60, 65, dan 75 hari setelah taman dengan menggunakan timbangan analitik dengan satuan gram. Selanjutnya, produksi per hektar dengan satuan ton. Produksi tomat per hektar dihitung dengan cara mengkonversikan berat buah per tanaman dengan populasi tanaman dalam satuan ton. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.